Benar mereka mengikuti pawai 17-an berbarengan. Ya benar-benar mereka ada sedikit San Mori yang dilakukan oleh semua tim secara bersamaan. Sedikit menahan tembakan karena mereka bakal fokus menuju ke bagian dalam dari circle yang ketiga. Tembakan demi tembakan sudah mulai diberikan. Kali ini Vampire sudah berhasil touchdown ke arah tempat yang mereka inginkan. Dan The Xavier ketika melihat kanan mereka sudah diisi oleh Vampire. Mereka memilih jalur yang lain. Tapi di depan sana mereka sudah ditunggu oleh tim Onyx. Oke, dan yes dari The Xavier mereka harus lebih berhati-hati lagi karena di bawahnya adalah penjara dan sudah ada MSC yang sudah touchdown dan diberikan tembakan juga. Tapi Onyx ternyata yang nge-backstep mereka. Satu pemain Jeffs harus berhati-hati. Gue gak melihat cover-coveran yang lainnya. Tapi nyaris saja 3/4 darah bisa di take down. Tapi masih cukup aman berlindung di balik-balik rekannya. 3 orang. Betul, dan tadi gue ngeliat di kill feed akhirnya kita memperhatikan beberapa pergerakan yang dilakukan oleh tim-tim Indonesia yang lainnya. Tadi kita udah ngeliat EVOS, kita udah ngeliat RRQ, dan saat ini tadi di area elimination feed kita melihat Bigetron. Namun untungnya belum ada confirm elimination, dan ini adalah sebuah hal yang tidak ingin kita lihat di mana ada 2 tim Indonesia yang bertemu di menit ke-14 di mana ini masih mid game akan menuju ke late game tentunya. Dan Red Face belum ada pergerakan yang mereka buat, ini tembakan yang benar-benar bisa ngebuat GD memilih jalur lain lagi untuk masuk ke dalam zona. Iya, ada sedikit keraguan dari tim-tim yang mengambil sisi dari barat circle. Mereka agak sedikit slow down tapi berbeda dengan EVOS. Ini strategi yang amat cerdik menurut gue. Mereka mengambil pinggiran aja, nggak langsung menekan ke arah shelter tengah. Dan lebih memilih untuk mencari elimination. Ini gue bilang, ada target sendiri dari EVOS. Elimination tadi enak banget bisa mereka dapatkan. Kemudian di arah CCTV lain, Bigetron Alliance sudah terculik 1 playernya, menyisakan 3 player aktif. Tetapi ada tetanggaan juga. Baonam United cukup dekat dari arah mereka. Yes, kali ini BN dan ternyata Alhamdulillah. NMAX. Hai, kita sudah menyentuh angka 1 juta viewers. Alhamdulillah. Bertambah lagi Yamaha NMAX yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang beruntung di kolom live chat yang sudah mengikuti keseruan untuk 1 juta viewers. Bentar, handphone gue mana nih? Ikutan. Oh, ikutan. Siapa tahu dapat. Saya sudah ikutan. Lu serius lu udah? Ikutan. Handphone Saya gue di atas 6 lagi. akun sudah ikutan. Kayak gacha lo. Bodoh amat, pokoknya gue juga pengen dapet. Ya mudah-mudahan ini menjadi rezeki untuk kita warga Indonesia. Terima kasih atas dukungan kalian, Indo Pride Gila, men. kalian. Tinggal 1 yang belum. Apa? Like-nya belum tembus 100.000. Oh iya, jadi 1 like sama dengan 1 doa supaya EVOS pun juga mulus langkahnya untuk RRQ lebih powerful. Dan GD pun bisa lebih step up lagi di match-match terakhir. Dan Circle sudah mengecil lagi di antara Shelter, Prison dan juga Mansion. Yang dimana sekarang banyak tim yang lagi memberikan distract di area safe zone di atas Milta. Betul sekali. Kalau kita perhatikan sepertinya belum ada tim yang dipulangkan ke arah lobby. Bahkan belum ada yang bentar-bentar pincang. Baru Bigetron, Geek dan juga Exis yang sudah kehilangan 1 pemain mereka. Dan kalau kita perhatikan ke arah lain Gus. Iya. Ini gue ngeliat di jumlah like-nya itu udah di angka 89.000. Alhamdulillah, terima Dikit kasih. lagi untuk menyentuh angka 100.000. Let's go, yang belum like silahkan di like. Gunakan semua akun yang kalian punya ya. Yes, 200.000 like Lamborghini dari pasta. Tidak begitu dong. Tidak Teman begitu. kunci. Jepek. Jepek. Oke, dan dari MSC, ini tim yang splitnya ngeri banget kalau dilihat dari minimaps 2 di atas 2 di bawah. Bagaimana 2 dikontrol itu untuk menjaga timur, 2 di bawah untuk menjaga sisi selatan. Dan banyak tim yang tadi gue prediksi lebih mengamankan sisi bunker untuk menunggu circle selanjutnya. Tapi dari Geek sudah membuka smoke yang dimana dia bertetanggaan bunker dengan RRQ yang sering banget memberikan distract. Dan juga tadi memberikan beberapa frag granatnya. Ya, kalau ngomongin tentang bunker tentunya ada 3 tim yang sudah cukup dekat. Ada Geek, ada RRQ dan juga ada Vampire. Di mana Ya. 3 tim ini sudah menjaga untuk beberapa mulut dari goa-goa bunker ini. Ngeri banget. Mulut dari goa-goa bunker ini. Belum ada yang saling bertemu gitu. Semuanya masih bermain aman. Bahkan dari Geek Fam mereka lebih memilih rotasi melalui jalur dalam dari arah bunkernya, tidak berotasi di bagian atas karena mungkin terlalu beresiko. Sudah ada RRQ, sudah ada Vampire juga yang melakukan setup di bagian atas. Mereka lebih milih rotasi lewat jalur bawah. Tapi di arah lain dari EVOS mendapatkan 1 pemain dari West Clan. Belum ada confirm elimination. Tapi setidaknya EVOS sudah mulai memotong rotasi dari beberapa tim. Tapi Liquid dan juga Ryzen, 2 pemain Bigetron yang lainnya kali ini mereka cukup dekat dengan tim Secret. Dan iShot berhasil diamankan oleh Liquid kali ini. Bertemu dengan 1 tim. Kali ini Ryzen bakal ada close combat. Tapi ternyata Ryzen fokus untuk melakukan rotasi. Sebuah objektif gameplay yang sedang dimainkan dengan 2 pemain Bigetron yang tersisa. Iya, cukup hebat mereka bermanuver dari arah timur menuju ke arah utara. Yang dimana Secret pun tadi agak sedikit kewalahan memberikan distrakan juga. Tapi ada tetangga juga di bunker lain dari Geek. Adanya Vampire yang sedikit. Dan EVOS sudah terpantau akan fight terhadap West Clan. 1, 2 frag granat, 3 bahkan untuk dibukakan ke arah Red Face yang sedang tertunduk lesu. Sedang tertunduk lemas, berharap adanya revive biar bangkit 4 pemainnya. Dan 2 bebek pun meledak ke arah 1 player. Enggak, ternyata EVOS.
KF yang tertunjuk EVOS yang lemas. ternok, tapi ada True Smoke yang sudah mulai dibangun, tapi dua pemain dari Faceclan sudah mulai keluar dari arah bangunan tersebut, ingin mendapatkan sebuah confirm elimination, dan ada granat yang bakal dilemparkan menuju ke arah pemain-pemain dari Faceclan. Belum ada yang tertumbangkan begitu saja, tapi dua pemain dari EVOS saat ini dalam posisi yang sangat berbahaya, bahkan salah dua. Ada dua pemain EVOS yang sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Sementara Microboy yang akan berupaya untuk menyelamatkan seorang KF tercover dengan adanya sebuah jeep yang sudah mulai terbakar, kali ini tentunya bakal menjadi defensif untuk tim EVOS, tapi tiga pemain dari Faceclan sudah sangat siap, dan ada lemparan granat tadi, ada True Smoke juga yang sudah mulai dilemparkan, tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Tapi di arah lain dari Ryzen mendapatkan satu pemain dari tim Secret yang dijumper dipulangkan menuju ke arah lobby, dan EVOS ternyata selesai. Rata sudah, Faceclan memulangkan EVOS ke arah lobby. Nice try untuk tim Indonesia. Nice try untuk EVOS, tapi jangan khawatir, masih ada 2 game yang tersisa, masih ada secercah harapan untuk mereka mengamankan slot dari PMGC. Kali ini dari Vampire membukakan trap di arah sisi bawah dari Stone. Yes, masih santuy-santuy aja mereka bermain di pinggiran blue zone, dan tim Secret sudah berada di flat ground yang dimana Circle lebih mengerucut mengarah ke arah Four Rivals yang berada di pinggiran-pinggiran, dan kita lihat Ryzen di sisi atas pun sudah lemas di blue zone, menyisakan Liquid last man standing. Tapi tugas yang dijalankan oleh Ryzen bener-bener worth it banget. Dia motong semua tim yang ada di bagian atas, dibersihin jalurnya. Liquid enak banget kalau mau datang dari arah utara. Ini yang bakal chaos banget, Gus. Itu yang ada di bagian selatan. Yes. Lu lihat tadi berapa tim yang di selatan itu, kayak 6 tim ada kayaknya di arah selatan. Gue juga nggak tahu mereka benar-benar akan full fight kah atau ada yang Ini sedikit prison. melawan dari Blue Zone, tapi ada satu bom yang meletup tepat di depan muncung dari pemain-pemain dari Infinity. Dan DX mereka langsung aja memberikan penetrasi step by step dari Dutch, nggak terlalu terburu-buru, masih memberikan juga satu Fred granat balik-balik. Pepohonan tapi dari Mela harus berhati-hati, dan Lamborghini nerobos aja, nge-speed 180 km per jam, dan selesai nampaknya Infinity. All belum, masih ada last man standing-nya, tapi Dutch, yes, di Xavier berhasil meluluh lantakan Infinity. Betul, dipulangkan ke lobby, tapi kali ini masih ada 13 tim yang tersisa. 1, 2, 3 tim Indonesia masih bertahan, ada Bigetron, ada RRQ, dan juga ada GD yang masih bertahan sejauh ini. Dan BN sudah mulai membangun pergerakan mereka, mereka ingin masuk ke dalam zona. Di bagian depan sudah ada Onyx yang bakal memotong rotasi mereka. Apakah BN kali ini White Cat, bisakah dia selamat melewati 2 pemain dari Onyx? Agak sedikit terjungkal baginya, tapi masih bisa ngacir ke arah depan. Malah di bagian belakang ternyata Sembai ditabrak oleh seorang Noaz. Sebuah accident terjadi, dan Sembai sepertinya bakal disantap oleh tim-tim lain yang ada di sekitar mereka. Gila, ini keberanian yang sangat amat luar biasa dari Baona. Mereka tanpa pikir panjang langsung aja mengamankan sisi dari ladang gandum tanpa ditaburi coklat. Memang dapat lost circle zone, tapi masih ada waktu beberapa detik dari tim-tim yang berada di safe zone bisa menyantap mereka. Tapi RRQ, aduh sayang, tapi nggak apa-apa, it's okay, no problem. Kemudian juga kita masih memantau pergerakan dari 2 tim Vietnam ini masih memberikan distraction yang amat luar biasa. 3 tim bahkan, 3 player maksud gue dari Eagle bisa ditumbangkan, dan ada follow up lagi dari satu buah Fred granat. 1, 2, 3, Duar. 3 Nmax didapatkan. Masih terlalu jauh ternyata Yogi. Agak sedikit over ternyata tenaga yang dikeluarkan untuk melempar granat tadi. Masih belum bisa, tapi tiba-tiba Eagle seperti bulangan menuju ke lobby. What? Sebuah counter nade entah dari arah mana menumbangkan satu pemain dari BN. Yes, benar-benar dari tim Vietnam ini terbiasa berperang di pepohonan nampaknya. Kemudian juga bagaimana dari Axis. Mereka sudah memasuki Timur Circle, dan ada Genesis Dogma yang di Tanggara pun lagi mengamankan pinggiran-pinggiran circle dari Heinop. Sedikit memaksakan ke arah sisi atas, ada MSC yang siap siaga juga menyambut kedatangan. Oh enggak, terlalu menekan ternyata. Dan kembali lagi dari Baona, mereka masih sedikit tryhard untuk mengamankan body system mereka di ladang gandum. Dan Genesis Dogma, mereka Last masih man. agak sedikit struggle, menyisakan Satar sendiri. Betul, tinggal Star yang tersisa. Daibot bakal dimakan oleh Onyx, tentunya menjadi poin untuk Onyx. Betul. Sementara Jasper dari MS Konburi juga sudah bleeding out di bagian luar dari blue zone-nya. Kali ini semakin menipis tim yang tersisa, 5 tim saja yang tersisa termasuk tim Secret. Gila men, Secret bener-bener bermain dengan sangat bagus loh. Untuk di babak final ini, Gus. Terlepas dari rasa Indo-Pride gue ya, gue harus berkomentar secara objektif dan respect dengan apa yang dilakukan sama tim Secret. Mereka benar-benar menggila banget di babak grand final. Ya, mereka tahu timing. Kurang lebih gameplaynya sekarang kayak gameplay Faceclan juga sih menurut gua. Tapi dari tim Secret nih, ya nggak terlalu terburu-buru. Mereka perlahan di main Blue Zone pun nggak ada masalah. Melawan Blue Zone sedikit pun ya udah lah ya. Tinggal nambah aja ngikis utility lo sedikit. Ketika mereka aman sudah di sisi atas, mereka pelan-pelan nggak terlalu menusuk ke arah tengah. Menambah obstacle bebatuan natural. Tapi dari api, dia harus di-refract balik. Adanya Rambo juga yang bisa diselamatkan.
dari Reed. Masih cukup santai, masih cukup slowly aja. Dan Genesis Dogma Satar, last man standing masih berhasil bermain sampai di hashtag yang keempat, Yogi. Gila, ini nice try banget ketika buat Gede Gits. Mereka benar-benar survive dengan satu pemain yang tersisa. Belum pertembakan dari Gede Gits, tambahannya elimination juga masih belum terpantau di arah elimination feed. Malah Fredo yang sudah melakukan fight kali ini bakal melemparkan granat karena depan sana, karena di balik pohon ada satu pemain dari Volleyball yang akhirnya berhasil diamankan oleh seorang Fredo. Satu down, tinggal mencari korban yang berikutnya lagi. Yes, dan gue berharap banget Satar bisa hashtag kedua, mudah-mudahan saja itu udah hasil yang sangat amat baik banget. Biarkan For Rivals, biarkan Baonam, biarkan Team Secret saling adu baku hantam. Kemudian juga dari Capone, nggak terlalu terburu-buru, semuanya menunggu circle ke-7. Luzon lebih mengecil lagi dan set up smoke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, banyak banget Yogi ingat. Kebanyakan. Agak lebay lo ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lah ya, nggak nyampe 11. Banyak banget smoke di ladang yang hijau tadi. Karena bukan di ladang gandum mereka melakukan fight-nya. Mereka berperang di bagian rumput yang hijau. Dan Epi tertembak dari seorang Fredo. Lagi-lagi Fredo berhasil mendapatkan satu pemain dari For Rivals. Kali ini ingin dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Tapi jaraknya masih belum berani untuk menembak. Karena ada beberapa covering fire yang diberikan oleh pemain-pemain For Rivals. Nampaknya Sadar sudah terdeteksi oleh pemain-pemain Baonam. Capone bahkan memberikan distract. Apakah Satar, kita doakan mudah-mudahan Satar bisa nge-clutch 2 pemain, 3 pemain bahkan dari pemain-pemain Baonam United. Cukup bersabar tapi ada ya satu frag granat belum terlalu on point. Lumayan seperempat damage masuk. Tapi dari Sadar sedikit memundurkan dirinya, pelan-pelan jadi cacing. Melihat juga, mendeteksi juga. Tapi For Rivals diberikan distract terus-menerus. Capone please gak apa-apa. Lo ke For Rivals dulu daripada Satar. Betul, jangan ke arah Satar, ke arah For Rivals dulu. Tembakan yang di depan dulu baru ngurusin yang ada di sebelah kanan. Benar. Itu lebih penting. Benar. Kali ini gue setuju banget sama Yogi. Tapi dari Satar, please Satar, kalem aja dulu, lo dapat circle. Mudah-mudahan circle, sedikit Satar ke selatan. Ya ampun, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, karena Baonam fokusnya ke arah For Rivals yang gue berharap. Nanti Satar akan bisa memberikan distract menjadi third party. Iya, gue harapin bisa ngasih backstep dari bagian belakang. Karena tadi angle-nya Satar enak banget buat nembak. Tapi ternyata dari Capone, dia masih fokus untuk melihat ke arah Satarnya. Sudah mulai mengeker dengan menggunakan Iron Sight kali ini. Mengganti dengan scope 4, ternyata RDS tadi belum pertembakan. Pasti bercukup bagian depan sana, tapi kita lihat Satar benar-benar bersabar untuk memberikan tembakan ke arah depan. Sabar gitu. Oh iya, sabar. Bisa juga sih masuk pemberi. Bagus juga. Oke, kembali lagi ke Satar. Masih memberikan juga eksperimennya 1 granat, 2 granat bahkan sudah dilemparkan. Kokangan granat yang ketiga. Kita doakan Indo Pride untuk Satar. Mudah-mudahan bisa dia mengambil 1 nyawa setidaknya dari Baonam United. Tapi Team Secret rapi banget portingan yang dilakukan membentuk segitiga. Betul. Gila, keren. Itu huruf L sih lebih tepatnya. Segitiga. Agak miring-miring Ya, dikit segitiga lah. sih. L apa segitiga nih? Segitiga. Ya kita mau nge-cast apa mau berdiskusi gitu doang. Enggak, gue harap si Satar sih. Ada kokangan granat lagi, granat gue nggak tahu Buy one get one please gitu, Mbak. 1 ya udahlah ya, 1 bisa didapatkan tapi Aduh, masih splash seperempat. damage. Yes. Dia juga kebingungan, Capone juga bingung nih, ini orang gimana sebenarnya? Dari tadi di counter gak ketemu-temu gitu. Lempar granat gak kena-kena, di keker juga gak kena-kena. Wah! Mantap! Itu granat yang matang dari seorang Satar berjuga Capone. Akhirnya bawahan es krim berhasil diamankan oleh seorang Satar. Yes, nampaknya dari Silence langsung aware ke arah Satar. Mereka langsung ngebuang jauh angle dari TS. Tapi Satar bisa memberikan damage. Nyari saja ke arah Noas. Tapi Noas masih bisa berlindung di balik vehicle yang sudah terexplode. Masih cukup sabar dan ini momentum sebenarnya untuk Fredo. Fredo ayo dong masuk dong. Aduh ya ampun. Kit sabar Kit. Kit, tenang dulu Kit. Kit sabar. Tapi Silent bisa ngedistract. Aduh Kit, ya Kit, itu kanan dulu Kit. Kit, ya Allah Kit. Jangan, ya ampun hit Kit, ya Allah Kit, tar aja Kit. Ntar dulu Kit, sabar, kanan dulu Kit, kanan dulu. Nah itu, fokus ke arah kiri yang ngelempar granat. Satar cuekin dulu, tapi Silence melihat pergerakan dari seorang Satar dan nice try untuk Star atau Satar. Dan kali ini 2 tim tersisa antara BN dan juga tim Secret Kit masih berada di bagian atas. 1 pemain dari BN sudah dipulangkan ke arah lobby. Kondisi berimbang 2 lawan 2, tapi granat yang begitu bagus. Tinggal Fredo seorang diri menghadapi 2 pemain dari BN. Bakal langsung ada close combat. Kali ini ditembak berjuga mobilnya. Efek ledakan yang masih belum bisa memulangkan Fredo berjuga lobby. Kali ini bakal langsung diincar kolong mobilnya dan Silence masih belum bisa mendapatkan hit terakhir ke arah Fredo. Yes, nampaknya dari BN benar-benar menghancurkan posisi atas dan selesai nampaknya winner chicken dinner untuk Baonam United. Itu